Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Ailewita. Jauh. Horas. Hotu. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Terima kasih juga buat Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dalam surat Yohanes yang kedua pasal yang pertama ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Nanti kaum wanita baca ayat yang keempat, kaum pria baca yang kelima. Nanti bersama-sama kita baca ayat yang ke-11. Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan judul perikop. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. 1, 2, 3 kaum wanita. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa saudara dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu semuanya. Setiap orang yang tidak di dalam ajaran Kristus, tetap yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sama-sama. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Dari kebenaran firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama pada pagi ini dengan pembacaan yang sama, bahkan tema yang sama, yaitu tinggal di dalam ajaran Kristus, atau dalam bahasa Inggrisnya itu stay in the teaching of Christ. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita telah belajar firman Tuhan kemarin, yaitu mengenai mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus. Maka pada pagi hari ini teman-teman kita akan belajar apa saja ajaran Kristus yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Teman-teman, terlebih dahulu kita tahu bahwa latar belakang dari kita penulis kitab ini adalah penulisnya adalah Rasul Yohanes. Di mana kalau kita melihat latar belakang dari penulis dari kitab ini adalah di mana karena adanya sebagian anggota jemaat yang hidup dalam kebenaran, dan ada juga anggota jemaat pada saat itu tetap hidup dalam kebenaran atau hidup dalam ajaran Kristus, dan juga karena adanya penyesat-penyesat yang muncul pada saat itu, sehingga ini yang menjadi latar belakang Rasul Yohanes menulis kitab ini, teman-teman. Nah, selain alasan Rasul Yohanes menulis kitab ini, ada juga tujuan Rasul Yohanes menulis kitab 2 Yohanes ini, teman-teman. Tujuannya itu supaya jemaat pada saat itu tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus, dan kemudian supaya jemaat atau anggota-anggota orang Kristen pada saat itu tetap berhati-hati, selalu waspada, siap siaga dalam menghadapi setiap pengajar-pengajar sesat pada saat itu, teman-teman. Jadi kembali lagi kita kepada tema kita pada pagi hari ini, tinggal di dalam ajaran Kristus, teman-teman. Apa sih arti tinggal di dalam Kristus, teman-teman? Kalau kita melihat arti tinggal dalam Kristus, seperti sudah dijelaskan kemarin, yaitu dalam bahasa Yunani meno, artinya tinggal di dalam Kristus, tetap, menetap, tidak berubah, teman-teman. Nah, teman-teman, berdasarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, apa saja sih ajaran Kristus yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang pertama yaitu kita bisa melihat ayat yang keempat, salah seorang untuk membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita kalau aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka ajaran Kristus yang harus kita lakukan, aplikasikan dalam kehidupan saya dan saudara adalah hidup dalam kebenaran. Ada amin?
Hidup dalam kebenaran, teman-teman. Bukti kita tinggal di dalam Kristus adalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kata benar dalam bahasa Ibrani itu sedek, artinya menjadi benar dan melakukan hal yang benar. Teman-teman yang diberkati Tuhan, salah satu perjuangan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana cara hidup kita untuk kita tetap terus hidup dalam kebenaran Kristus, teman-teman. Karena kita tahu bahwa Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 terlalu jelas mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran, maka saya dan saudara pada pagi hari ini untuk kita tetap terus hidup dalam kebenaran itu sebagai bukti kita tinggal di dalam Kristus. Ada amin? Jadi mari teman-teman, kita perlu mengaplikasi, mempraktikkan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kita. Memang untuk mempraktikkan kebenaran dalam setiap kehidupan kita bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan yang sangat berat. Karena teman-teman, kalau kita melihat sekarang ini, orang Kristen tidak lagi banyak di kalangan orang Kristen tidak mempraktikkan kebenaran. Kenapa, teman-teman? Karena apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan. Hidup dalam kebenaran artinya hidup dalam ketidakpura-puraan, hidup dalam ketidakpalsuan, artinya kita hidup bukan dalam ketidakjujuran. Tetapi pada pagi hari firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara supaya hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Ada amin? Amin. Jadi mari teman-teman, ini adalah ajaran Kristus yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Matius 5 ayat yang ke-7, 37. Saya akan membacakannya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejat. Artinya apa, teman-teman? Bukti kita hidup dalam kebenaran artinya apa yang kita katakan itu yang kita perbuat dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita hanya berkata saja tetapi aplikasi praktik dalam kehidupan kita tidak ada. Di mari teman-teman, pada pagi ini Rasul Yohanes mengajarkan saya dan saudara untuk tetap terus hidup dalam kebenaran. Selain dalam hidup dalam kebenaran, yaitu yang kedua adalah hidup dalam kasih. Salah seorang membaca ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Dan sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dan hubungannya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah mendengar dari mulanya. Haleluya. Hidup dalam kasih, teman-teman. Kita sebagai orang Kristen identik dengan namanya kasih. Namun pada realitanya sekarang ini kasih semakin pudar. Kasih itu tidak lagi di kalangan orang Kristen pun sudah jarang untuk mengaplikasikan kasih itu dalam setiap kehidupannya. Tapi pada pagi hari ini Rasul Yohanes mengingatkan saya dan saudara untuk kembali lagi untuk kita hidup dalam kasih. Mengapa kita hidup dalam kasih, teman-teman? Karena terlalu jelas 1 Yohanes 4 ayat ke-19, teman-teman mengatakan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara sehingga kita harus mengasihi. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mengasihi, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Ini adalah keharusan bagi saya dan saudara untuk hidup dalam kasih. Teman-teman, mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Mengapa kita harus hidup dalam kasih, teman-teman? Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula harus saling mengasihi. Ini adalah perintah bagi saya dan saudara,
Kata perintah berarti adalah keharusan, ada ketaatan yang harus kita lakukan di dalam perintah itu. Jadi kalau namanya perintah berarti harus kita kerjakan, bukan kita memberontak, kita tidak taat terhadap perintah itu. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, mari kita hidup dalam kasih. Baik itu mengasihi Tuhan, Ulangan 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka saya dan percaya kita pasti bisa mengasihi sesama. Amin. Kita bisa melihat Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 39 situ mengajarkan kita supaya mengasihi sesama kita. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mengikuti setiap kehendak-Nya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, kita harus kerjakan. Bukti kita mengasihi sesama adalah ketika teman kita salah, kita menegur, bukan kita mengkomprominya. Itu bukti kita mengasihi teman kita. Ketika teman kita dalam kekurangan, apakah kita memiliki rasa empati untuk menolong teman kita? Karena orang yang memiliki simpati hanya merasakan saja apa yang melihat teman begitu. Aku kasihan melihat dia, tapi dia tidak melakukan tindakan, tidak ada empati untuk melakukan teman yang sedang mengalami masalah, yang sedang berkekurangan. Jadi pada pagi hari ini, mari teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan saya dan saudara untuk tetap terus hidup dalam kasih. Karena ini adalah hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kasih. Ini adalah keharusan bagi saya dan saudara untuk hidup dalam kasih, teman-teman. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita, masakan kita tidak bisa mengasihi Tuhan, masakan kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Siapa kita sehingga kita tidak mengasihi sesama? Siapa kita sehingga kita tidak mengasihi Tuhan? Jadi pada pagi hari ini mari, mungkin hari-hari ini kasih dalam kehidupan kita semakin pudar, tapi kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk kembali lagi kita hidup dalam kasih. Itu hal yang kedua yang harus kita lakukan, teman-teman, untuk hidup, untuk ajaran yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bukti kita tinggal di dalam Kristus adalah hidup di dalam Kristus. Amin. Teman-teman, selain hidup dalam kasih, maka hal yang kedua adalah waspada, hidup dalam kewaspadaan atau berhati-hati. Kata waspada di sini berhati-hati dan berjaga-jaga atau bersiap siaga. Bisa baca ayat yang ke-8? Salah seorang untuk membacakan ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Berjaga-jaga atau waspada, teman-teman. Kalau kita melihat Matius 26 ayat yang ke-41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Kita harus waspada hari-hari ini, di zaman yang saat ini semakin canggih. Kalau kita tidak memiliki kewaspadaan atau berhati-hati, maka kita akan mudah untuk terjerumus kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apalagi pengajar-pengajar sesat saat ini, ketika kita tidak memiliki kewaspadaan di dalam Tuhan, maka kita akan mudah untuk terjerumus ke hal-hal yang demikian. Jadi teman-teman, kata waspada ini bukan berarti kita berdiam diri saja, tetapi kita harus berdoa, minta kekuatan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga ketika ajaran-ajaran sesat yang kita temukan yang ada dalam yang kita alami saat ini, kita bisa mengatasi yang demikian karena kita minta pertolongan yang daripada Tuhan. Kita harus selalu berdoa, selalu hidup dalam kekudusan, hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mari teman-teman, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, mengingatkan supaya kita hidup waspada. Mungkin hari-hari ini kita tidak waspada, lalai dalam segala hal, lalai dalam setiap kehidupan kita. Mungkin lalai untuk kita berdoa kepada Tuhan, lalai untuk membaca firman Tuhan. Tetapi kita harus hidup waspada, kita harus tetap terus berpegang pada firman Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita selalu siap sedia. Amin. Iya, kalau kita hidup waspada, berhati-hati,
kita tetap terus berpegang pada firman Tuhan, kita tetap terus berdoa kepada Tuhan, maka kapanpun Tuhan datang, saya dan saudara memiliki kesiapan di dalam Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan memanggil kita, mungkin kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, kita sudah siap sedia karena kita sudah waspada di dalam Tuhan, kita sudah berhati-hati, kita tetap terus hidup di dalam Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, mari untuk kita tetap terus tinggal di dalam Kristus, teman-teman. Karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah. Buah pertobatan itulah yang harus kita kerjakan. Kesimpulan bagi kita, mari untuk kita tetap terus hidup dalam kasih, hidup dalam kewaspadaan, berhati-hati, tetap terus berpegang pada firman Tuhan, tetap terus berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan terus kekuatan iman yang teguh bagi saya dan saudara untuk menjalani hari-hari kehidupan ini dan yang akan datang. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini.